Asli wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita naga yang terisekai menjadi manusia. Ray Talon telah membalas perbuatan emak-emak. Itu ngeri banget bos. Ya bagi anda yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu ya part sebelumnya biar nyambung ceritanya. Itu sudah ada di playlist, judulnya Naga Ray. Oke siap mantap. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Manhwa terbaru, naga yang terisekai menjadi manusia. Capcus. Di pagi hari ada bapak-bapak yang lagi ngegosip. Wanjir, bapak-bapak malah yang ngegosip. Mereka membahas si bocah terkutuk yang benar-benar membawa kutukan. Itu bocahnya tuh ada di situ itu. Bob dan Kylie sudah modar dan sekarang ibu mereka juga modar. Yah di perbatasan hutan sepertinya yah bocah-bocah terkutuk itu menarik perhatian monster-monster yang ada di dalam hutan. Jadi mereka semua hadir di perbatasan desa. Yah kita harus hati-hati bos. Jangan sampai membuat si bocah terkutuk marah. Kalau tidak monster-monster di dalam hutan bakal mengamuk. Wanjir, itu apa anda? Masa si Ray dikatain penyebab monster mengamuk? Tapi ya keren juga sih ini ya. Julukannya sekarang adalah penyebab monster ngamuk. Ya, jadi sekarang nggak ada yang mau macem-macem lagi nih sama keluarga Talon. Mantap bener. Dan ya, kembali ke rumah Ray. Di situ ada banyak kuda. Sepertinya ada itu ya, ada kuda-kuda kesatria. Apa mereka mengantar ayah? Wah, kalau ayah udah pulang, artinya ya gue bakal latihan pedang. Mantap dah, ayah udah pulang. Akan tetapi lah, kenapa itu ayah? Ada apa? Kenapa ayah berbaring? Dan bener-bener dah panik gue ini. Ini apa lagi cuk cuk. Rai langsung menghampiri ayahnya dan ternyata ia terkena penyakit. Ya, ia belum modar tapi ia terkena penyakit kutukan Shadow Nether. Ibu menangis melihat suaminya terkena kutukan Shadow. Ray pun langsung mengaktifkan Dragon Eye. Dan bener, itu kutukan alam nether. Ya, kutukan ini tidak mematikan, tapi bakal menggerogoti tubuh si penderita secara perlahan. Dan ternyata ayah Ray melawan monster Shadow dan terkena serangan saat menolong rekannya. Dan ia malah terkena kutukan Shadow. Itu keterangan dari si prajurit. Wanjir apa anda? Monster Shadow. Saat Ray masih menjadi naga, ia telah menjumpai berbagai macam monster, tapi nggak ada yang namanya monster Shadow. Apa-apaan itu dah. Dan Ray pun membuka notifikasi. Ia ingat ia memiliki skill cahaya, tapi skill itu kan masih tertutup ya, masih dikunci sama notifikasi. Itu belum muncul ya, jadi ya belum bisa diaktifkan skillnya. Skill cahaya itu adalah skill Blessing Miracle. Itu skill yang dapat menghilangkan kutukan jenis apapun dan juga dapat memberikan efek regenerasi. Tapi sayangnya masih tertutup, wanjir dah. Gue akan terus bertambah kuat ini biar skillnya itu terbuka dan gue bakal selamatin bokap biar bokap sembuh itu. Kemudian Ray mengatakan kepada ibunya kalau ia akan mendaftar ke Akademi Afrion dan menjadi kuat. Mendengar itu, ibunya jadi terkejut sekaligus senang. Akademi itu adalah akademi di mana ayah dan ibunya belajar. Kau sepertinya punya kemampuan untuk menjadi ksatria yang kuat, Ray. Ibu sangat senang. Ya, kau mau mengikuti jejak kami. Ibu sangat senang sekali. Terima kasih, Ibu. Aku akan lolos seleksi akademi dan aku akan mencari cara untuk menyembuhkan bokap. Tunggulah aku, Ibu. Gue pasti menemukan caranya. Mendengar itu, ibu langsung memeluk Ray. Ia sangat bangga memiliki anak seperti Ray. Ya, ibu bangga padamu, nak. Ibu percaya kau akan berhasil. Dan ya, Sin pun berpindah.
di suatu tempat. Ya, di situ ada kristal yang melayang. Di tempat itu ada 6 orang berjubah hitam. Salah satu di antaranya mengatakan kalau ramalan telah terlihat. Dunia akan berubah drastis akan ramalan itu. Anak berambut merah telah muncul. Apakah ia akan membawa kedamaian atau kehancuran? Kita akan tahu di masa depan. Beritahu para kesatria semua. Ya, mereka memiliki misi. Jika anak-anak rambut merah itu melakukan kedamaian, bimbinglah. Tapi jika mereka merusak, musnahkanlah. Sekarang juga berikan misi tersebut kepada para kesatria. Kalau tidak, kita akan kesusahan di masa depan. Wanjir, apa-apaan dah. Ya, siapalah mereka ini ya? Dan apa itu anak dalam ramalan? Dan apa itu lagi ya? Mereka itu ngomong apa sih? Lagian anak rambut merah memberi kedamaian dan memberi kehancuran. Apalagi ini wadidaw. Ya kita belum tahu informasinya ya. Masih sedikit informasinya. Ya kita pindah scene saja dah. Di tengah kota ada pawai. Terlihat orang-orang sedang berkumpul untuk melihat pawai. Dan ternyata itu bukan pawai, tapi itu penyambutan kedatangan kesatria Afrion. Ya, para kesatria setiap 1 tahun sekali datang ke berbagai desa untuk mencari bakat-bakat muda yang akan menjadi murid Akademi Afrion. Dan ini ya kesatria Delbert, seorang bangsawan yang ganteng. Ya cuman ganteng doang dah modalnya. Wadidaw. Tapi karena kegantengannya, ia sangat disukai sama cewek-cewek. Waduh, ya cuman modal ganteng dah. Udah kayak artis Korea aja ini. Dan ya, para kesatria pun sudah sampai di alun-alun kota. Kemudian seorang pemimpin naik memperkenalkan diri. Aku adalah kesatria dari Akademi Afrion Windford. Di sampingku adalah Delbert. Dan ini adalah Dwarf Barnedo. Kita ke sini akan menguji anak usia 5 tahun untuk kami bawa ke Akademi Afrion. Jadi kalian bocil-bocil berjuanglah untuk lolos dari ujian kami tahun ini. Dan itu dia bocil-bocilnya. Wah, banyak sekali ternyata bocil-bocilnya. Ada Ray juga itu ya. Ya sudah 1000% siap untuk lolos ujian. Wadidaw. Dan ujiannya adalah mengalahkan boneka latihan di level 1. Kalau ada yang bisa mengalahkan boneka latihan, maka ia akan lulus seleksi. Dan oke, pertandingan dimulai. Ya, dimulai dari bocil gendut yang melangkah dengan pedenya. Ia benar-benar sudah siap untuk bertarung dan lolos ujian. Bahkan bokap dan nyokap si bocil gendut itu mendukung dengan lantang. Akan tetapi, puak, Wanjir langsung KO. Ya sekali serang, udah langsung tumbang itu bocil gendut, wadidaw. Bokap dan nyokapnya langsung kincep. Ya mereka jadi malu dah. Oke selanjutnya, ucap Bernardo. Ray yang melihat itu jadi bingung. Soalnya boneka level 1 sekuat itu. Beda sekali dengan yang ada di rumahnya. Wah menarik ini. Kemudian Ray mendengar sesuatu. Ia mendengar percakapan Delbert dan Komandan. Delbert mengatakan kalau datang ke kota ini sia-sia bos, buang-buang waktu aja dah. Bocil-bocilnya lemah. Si komandan pun santai-santai saja. Ia kan cuman menjalankan tugas ya. Ray mendengar itu dengan jelas, padahal jauh itu tempatnya. Ya soalnya sekarang Ray telah membangkitkan pendengaran dari jarak jauh. Waduh, jadi ia bisa mendengar dengan radius 100 meter. Waduh, jauh banget dah. Kemudian ada bocil yang lolos seleksi. Ia berhasil mengalahkan boneka latihan. Ternyata itu Grey. Ya, itu si Grey. Ia lolos seleksi. Ia akan masuk Akademi Afrion. Grey sangat senang sekali. Ia langsung mengacungkan jempol. Ya, jempol bos. Dan mengatakan, aku lulus Ray. Kau juga harus lulus ya. Wanjir, Ray disalami seperti itu, jadi malu sendiri. Wadidaw. Melihat itu, Delbert kesal. Komandan juga kaget. Mereka melihat rambut merah lagi. Bikin kesal aja dah, ucap Delbert.
manusia terkutuk ternyata ada di sini. Dan ya, sekarang giliran manusia terkutuk itu dah. Ya, Ray pun melangkah maju, ia ke tengah-tengah alun-alun. Kemudian Delbert menghampiri Bernardo. Ia menyuruh Bernardo untuk mengubah level boneka latihan tersebut. Tapi karena Bernardo gak mau, jadi ia mengubahnya sendiri. Wajir, Delbert mengatakan, level 3 aktifkan. Dan wush, boneka langsung bergerak cepat. Wanjir, komandan panik. Apa yang kau lakukan, tolol? Ucap Bernardo marah-marah. Boneka itu bergerak dengan cepat. Ia melompat ke arah Ray. Komandan panik, ia mau menolong Ray. Akan tetapi, sling, satu tebasan diluncurkan yang membuat komandan kaget. Delbert dan Bernardo juga kaget. Wah, Ray juga melongo. Yah, soalnya bonekanya potol. Wadidaw, malah potol itu. Ray berhasil menghancurkan boneka latihan itu. Yah, boneka level 3 hancur, bo. Gile bener. Bernardo, umumkan hasilnya, ucap komandan. Yah, Ray Talon, kau lulus ujian masuk Akademi Afrion. Wanjir, Ibu dan Grey jadi seneng banget melihat Ray lulus dengan mudah. Wah, cemen bener dah ternyata boneka latihan level 3. Bener-bener dah. Dan ya, ujian pun berakhir. Scene pun berpindah di rumah Ray. Ray sedang menatap bokapnya yang sakit. Ray merasa sedih dengan kondisi bokapnya, tapi ia memberitahu bokapnya kalau dirinya telah lulus seleksi ujian Akademi Afrion. Ia akan berangkat hari ini. Ray mengatakan kalau ia akan menjadi kuat dan menyembuhkan penyakit shadow yang diderita bokapnya. Kemudian nyokapnya itu memberikan Ray kalung keluarga Talon. Ya, kalung ini turun-temurun diberikan kepada kesatria keluarga Talon. Ray harus menjaganya dengan baik-baik. Dan Woke, siap ibu. Terima kasih ya. Aku akan kembali dan menyembuhkan bokap. Ibu jaga baik-baik ya rumah. Dan juga bokap jaga baik-baik. Dan Woke ibu, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, Ray Talon pun pergi meninggalkan bokap dan nyokapnya dan akan menjadi kesatria Afrion. Ya, nyokap sedih karena sekarang ia tidak bisa melihat anak semata wayangnya. Ya, anaknya akan menjadi kesatria, ia akan belajar dalam waktu lama. Wadidaw, anaknya mau mondok soalnya ini, wadir. Beberapa saat kemudian, Ray telah sampai. Ya, ia telah sampai di kelompok kesatria itu ya. Pak Komandan sangat senang melihat Ray. Ia menyuruh Ray untuk bergabung dengan yang lain di kereta kuda. Dan itu ya, Ray masuk ke kereta kuda. Di situ sudah ada Grey. Wanjir, jadi canggung dah ketemu Grey. Ya, ternyata cuman ada 2 orang yang lulus ujian di kota mereka ya. Dan boke dah, perjalanan pun dimulai. Scene pun dipercepat. Hari sudah malam tapi perjalanan masih berlanjut. Kemudian karena canggungnya kelamaan, Grey pun memulai percakapan dengan meminta maaf. Ia minta maaf karena ia berlaku kurang sopan terhadap Ray. Ya, Ray sih santai-santai saja. Lagian berkat kelakuan Grey, Ray jadi bangkit dari keterpurukan. Kemudian Ray bertanya, di mana Ami? Grey pun menjawab, Ami sekarang ada di Akademi Rowland. Ia sedang belajar sihir di sono. Oh begitu ya, aku tidak tahu bos, soalnya aku tidak pernah ketemu Ami semenjak kejadian penyerangan monster itu. Dan tiba-tiba komandan menyuruh rombongan untuk berhenti. Ray dan Grey bingung, ini kenapa berhenti dah. Mereka pun mengintip melihat apa yang terjadi. Ternyata itu ya, komandan melihat sesuatu dari dalam kabut. Ia menyuruh sosok itu untuk memperkenalkan diri. Dan ternyata itu seorang cewek yang terluka. Ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang petualang dari Guild Afrion. Ya, Bernardo langsung gercep menolong cewek itu. Si Delbert malah mengecek. Masa petualang Afrion lemah? Gimana dah? Kemudian komandan mengatakan kalau rombongan ini akan pergi ke kota Rene. Ya, jadi ia tidak bisa mengantar si petualang ke Afrion. Tapi nggak apa-apa bos, yang penting gue selamat dulu.
Gray yang mendengar itu jadi bingung, kenapa malah ke kota Raine, bukannya mereka akan ke Akademi Afrion. Ya, Delbert pun menjelaskan kalau kota Afrion itu kota perbatasan, jadi bahaya buat pemula, cuk. Jadi, untuk melatih pemula-pemula seperti kalian akan ditempatkan ke kota Reine. Ya, selama 10 tahun para pemula akan belajar di kota Reine. Dan ketika sudah berusia 15 tahun, para pemula akan ditempatkan ke Akademi Afrion. Wanjir 10 tahun. Waduh, 10 tahun sebagai pemula. Gimana ini dah? Ray jadi bingung. Kira-kira bokapnya bisa bertahan nggak ya? 10 tahun, cuk, lama banget. Ya, semoga bokapnya bisa bertahan dalam waktu itu. Dan oke dah, perjalanan dimulai kembali. Grace sedikit takut karena si petualang itu, ya, ia mengatakan kalau ia diserang monster shadow. Waduh, monster shadow. Apa-apaan dah monster shadow. Ya, monster shadow itu sangat berbahaya daripada monster biasa. Mereka sangat ganas. Dan ternyata itu ya ada yang menghalangi rombongan. Ray merasakan energi buruk. Wah, energi apa ini? Komandan langsung mode tempur. Soalnya ia melihat beruang shadow. Wah, anjir, banyak banget itu monster shadow-nya. Dan ternyata beruang itu terdiam melihat rombongan itu. Dan ya, beruang tersebut pun langsung mengatakan bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Ray Talon terisekai menjadi manusia. Oke kawan-kawan semuanya, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian tidak suka, ya minimal komentar lah. Dan iya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Salam cus.